Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Geografi, Kelompok 2 Semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Geografi Tanah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurfaika SSI MSc dan Ibu Rusia SPD MSc. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 8 anggota yang masing-masing mengerjakan tugas dengan materi yang berjudul Konsep Dasar Ilmu Tanah dari berbagai perspektif keilmuan. Ilmu tanah merupakan pengkajian terhadap tanah sebagai sumber daya alam. Dalam ilmu ini dipelajari berbagai aspek tentang tanah, seperti pembentukan, klasifikasi, pemetaan, berbagai karakteristik fisik, kimiawi, biologis, kesuburannya, sekaligus mengenai pemanfaatan dan pengelolaannya. Tanah adalah akumulasi tubuh alam bebas, berdimensi 3, menduduki sebagian besar permukaan bumi, yang mampu menumbuhkan tanaman dan memiliki sifat sebagai akibat pengaruh iklim dan jasad hidup yang bertindak terhadap bahan induk pada kondisi topografi atau relief tertentu dan selama waktu tertentu. Geografi tanah mempelajari sebaran jenis tanah di muka bumi, daratan, dan faktor yang menentukan sebaran tersebut secara sederhana dapat dinyatakan sebagai ilmu tanah yang dikaji dari sudut pandang geografi. Seorang ahli kimia bernama Bergelis pada tahun 1803 menyatakan bahwa tanah merupakan laboratorium kimia alam di mana proses dekomposisi dan reaksi sintesis kimia berlangsung secara tenang. Pada tahap ini, tanah juga tidak dipandang lagi hanya sebagai alat produksi pertanian, melainkan sebagai tempat berlangsungnya segala reaksi kimia yang terjadi di alam. Seorang ahli fisika bernama Thiel menyatakan bahwa permukaan bumi kita terdiri atas bahan lemah dan lepas yang dinamakan tanah. Tanah ini merupakan akumulasi yang campuran berbagai bahan, terutama terdiri atas unsur-unsur Si, Al, Ca, Mg, Fe, dan lain-lainnya. Dengan definisi ini, Thiel mengklasifikasikan tanah atas dasar partikelnya seperti pasir, debu, dan gempur, yang ternyata masih tetap digunakan sebagai salah satu ciri dari klasifikasi tanah terbaru. Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari bebatuan yang telah mengalami serangkaian pelapukan oleh gaya-gaya alam, sehingga membantu regeologi lapisan partikel halus. Tanah merupakan bagian terluar dari bumi. Geologi berasal dari Yunani, ge atau bumi dan logos. Kata alasan adalah ilmu, sains yang mempelajari bumi, komposisinya, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukannya. Tanah adalah kulit bumi tempat tumbuhan hidup. Tanah juga adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi, karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Struktur tanah berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernafas dan tumbuhan.
Tanah juga menjadi habitat hidup berbagai mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi lahan untuk hidup dan bergerak mereka. Geoteknik merupakan cabang ilmu teknik sipil yang mempelajari ilmu tanah di mana di dalam ilmu ini dipelajari kemampuan tanah yang dibanding ada di atasnya, sehingga pembangunan infrastruktur dapat direncanakan sebaik mungkin agar dapat berdiri kokoh sesuai dengan umur rencana. Dalam pertanian, tanah diartikan lebih khusus yaitu sebagai media tumbuhnya tanaman, tanah yang berasal dari pelapukan, batuan tercampur dengan sia-sia bahan organik dari organisme, vegetasi dan hewan yang hidup di atasnya atau di dalamnya. Selain itu, di dalam tanah terdapat pula udara dan air. Air dalam tanah berasal dari air hujan yang ditahan oleh tanah sehingga tak meresap ke tempat lain. Dalam pengertian ini ada dua variabel yang membedakan pengertian tanah di bidang pertanian dan bidang lainnya, yaitu kedalaman tanah dan ukuran partikelnya. Iklim, jasad hidup, bahan induk, topografi atau relief, waktu. Pembentukan pedagogenesis alirupa adalah pengubahan bahan induk menjadi bahan tanah yang terjadi pengubahan dalam satu tempat. Faktor pembentukan tanah ini tidak tergantung pada fluks aliran properti fisik dalam ruang, namun tetap membawa perubahan yang cukup signifikan secara tiba-tiba. Iklim merupakan faktor pedagogenesis menyatu pada cuaca karena tanah berkembang dalam skala waktu yang lama. Manusia, hewan, dan tumbuhan sangat berperan penting dalam faktor pembentuk tanah. Dalam kasus efek yang disebabkan oleh vegetasi, telah diamati bahwa tanah yang ada di bawah pohon cenderung lebih asam dan mengandung lebih sedikit humus daripada yang ada di bawah rumput. Topografi merupakan salah satu faktor pembentukan tanah yang meliputi struktur geologi dari ketinggian di atas permukaan laut, konfigurasi, dan kemiringan lereng. Posisi bahan induk atau tanah selama pedagogenesis mempengaruhi siklus hidrologi, transpirasi, dan proses sejenis lainnya. Bahan induk yang menyatu pada materi pada awalnya membentuk tanah. Bahan induk mungkin termasuk zat yang terkonsolidasi seperti batuan atau partikel yang tidak terkonsolidasi seperti endapan air, abu vulkanik, atau bahan organik.